Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat karena Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti semuanya baik-baik saja ya. Ya, oke. Sebelum mengawali, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa kawan-kawannya. Silakan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan siang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sampah organik. Ya. Sebelum Bapak menjelaskan, ada yang tahu tentang sampah organik itu apa? Ya, silakan buka kanan. Ya. Adalah sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang. Oke. Ya. Sampah organik itu sampah yang dapat didaur ulang. Sampah organik adalah sampah yang bisa didaur ulang. Oke. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang sampah organik, ya, sampah organik. Yang akan kita bahas, yang pertama itu pengertian dari sampah organik, jenis sampah organik, ya, beserta contoh-contohnya dan dampaknya sampah organik. Itu yang akan kita bahas di pertemuan siang hari ini. Ya. Yang pertama, pengertian atau jenis sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau alam, seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda hasil olahannya yang dapat mengalami pembusukan atau pelapukan. Ya. Nah, proses pembusukan atau pelapukan sampah organik berlangsung secara alami dengan bantuan mikroorganisme tanpa tambahan bahan kimia dalam waktu yang singkat. Itulah yang dimaksud dengan sampah organik. Jenis-jenisnya apa aja sampah organik? Yang pertama, organik basah, yang basah, dan yang kedua adalah organik kering. Apa organik yang basah? Organik yang basah adalah sampah yang mengandung air. Sampah yang mengandung air, ya, cukup tinggi seperti sisa sayuran, kulit buah-buahan, dan biji-bijinya, biji-biji dan lain-lain. Itulah yang masuk kategori organik basah. Kalau kulit mangga itu termasuk organik apa ya? Organik basah. Ya. Sementara organik keringnya adalah sampah yang sekedar airnya sedikit, seperti dedaunan, kayu ranting, sisa serbuk potongan kayu, cangkang telur, dan kulit ikan. Nah, itu adalah masuk
kategori sampah kering. Ya, seperti daun-daunan di sekitar halaman sekolah kita, ranting-ranting, nah itu masuk kategori sampah kering. Ya, jadi ada dua. Yang pertama apa? Organik basah, dan yang kedua organik kering. Contoh sampah organik dan dampaknya, ya. Sisa makanan seperti nasi, sisa sayuran, ya, terus ampas makanan, kulit buah, sampah seperti ini akan terurai dengan mikroorganisme yang menyebabkan, ya, menyebabkan apa? Pembusukan yang bisa menghasilkan penggemburan tanah, ya, tuh. Kita lanjutkan lagi. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41 yang mana artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat, ya, perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terus hubungan proyek profil Pancasila, profil pelajaran Rahmatan lil Alamin dengan pelajaran SKI. Dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, merupakan mengajak manusia untuk meyakini atau beriman kepada Allah, sangat tepat dengan proyek profil Pancasila dengan mengajak warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah yang akan dibuang. Sedangkan dari profil pelajaran Rahmatan lil Alamin mengajak warga sekolah untuk menjaga kebersihan atau lingkungan sekolah dengan kepedulian yang tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama ruang kelas, kebersihan dari sampah supaya proses belajar mengajar lancar. Itu, ya. Nah, ini contoh alatnya, tempat penampungan sampah. Ada yang warna apa? Yang organik, warna hijau. Terus anorganik warna kuning. Nah, tujuannya supaya mempermudah kita untuk memisahkan sampah organik dan sampah non-organik. Nah, dengan buanglah sampah sesuai bentuk jenisnya, biar bisa mengelola sampah dengan mudah. Ya, itu. Kalau kita dalam satu tong masih banyak yang tertumpuk bermacam-macam sampah, ya, masih banyak karena memang keadaan tong sampahnya cuma satu. Baik ya, jadi anak-anak sekalian, dari penjelasan PPT yang Pak sampaikan dengan kalian, menugaskan kalian supaya kalian bisa mengambil sampah organik dan dibawa ke ruangan sekarang. Satu orang satu, silakan. Yang mau sampah organik, anorganik dipersilakan ya, supaya nanti bisa kita ketahui sama-sama ini termasuk sampah apa. Ya, itu. Nanti ambilnya di halaman sekitar kita, di halaman sekolah, bukan di laci. Dalam laci itu banyak yang sampah di sini. Iya. Bisa ya dimengerti? Ya, oke, bisa.
Silakan kalian mengambil sampah yang ada di pekarangan sekolah kita. Nanti akan kita bahas nanti di luar ya terkait masalah sampah itu. Ya, silakan dimulai dari kelompok laki-laki keluar ke ya. Nah, baik. Jadi dengan anak-anak tadi kita sudah ke lapangan langsung untuk mengambil sampah organik ya. Perhatikan dulu untuk mengambil sampah organik dan anorganik. Nah, di sini ada tong ya, perhatikan dulu di sini ada tong sampahnya, ada dua warna. Yang kuning ini warnanya apa? Ya, organik, sementara yang hijau organik. Nah, sampah yang akan kita bahas itu sampah organik. Sampah organik ini adalah bahan-bahan sampah yang sifatnya bisa diolah secara alami, ya, secara alami. Sementara sampah non organik ini adalah yang diolah dan menjadi bahan-bahan atau kerajinan tangan. Nah, coba tadi sudah Pak suruh mengambil sampah, Pak, yang ini, ya ini. Nah, ini ranting. Pak tanya dulu, masuk organik apa anorganik? Organik, ya, kayu atau ranting. Silakan dimasukkan dulu. Oke. Ya, terus yang satu ini masuk organik apa non organik? Organik. Nah, organik tadi ada dua, ada organik basah dan ada organik kering.
Nah, kalau yang ini masuk kategori organik apa? Kering. Oke, ya. Ada yang dapat sampah organik basah nggak? Oh ya, silakan. Ini Arman. Nah, ini adalah contoh organik basah yang mengandung air yang lumayan banyak. Apakah ini mengandung air juga? Masih mengandung air tapi sedikit. Beda dengan yang ini mengandung air dan banyak. Ini enak juga dimakan tapi ya kalau masak ya. Sisa makanan ini yang menjadi sampah organik basah ya. Gitu. Ya, silakan dimasukkan. Ya. Nah, terus yang ini sampah organik. Mana yang organik silakan dimasukkan ke organik. Ya, yang non organik iya masuk ke sana. Ya, silakan. Ya. Mana yang organik mana? Ya, ini non organik. Silakan. Wah, ini lah bisa inang. Organik itu tahu. Organik kalau tidak punya. Ya, Organik apa? Oke. Baik ya. Jadi kalau yang non organik seperti botol minuman ini bisa diolah menjadi kerajinan tangan dan menjadi yang bernilai jual. Juga seperti ini pipet juga bisa menjadi kerajinan tangan dan menjadi yang bernilai. Ya, gitu. Ini masuk ke sini. Ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa. Baik. Kalau bisa kita kembali lagi ke semula ya. Nah, terima kasih. Baik ya, anak-anak sekalian. Jadi tadi kita sudah terjun masuk ke lapangan untuk membedakan mana yang sampah organik dan non organik. Ya, sampah organik adalah sampah ada dua versi, ada sampah kering, ada sampah basah. Kalau non organik itu pasti yang sampah kering. Ya. Nah, dari pembelajaran tadi, Pak tanya dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak. Artinya sudah paham semua ya. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti anak-anak sudah memahami apa itu sampah organik. Nah, kedepannya anak-anak harus melakukannya sesuai dengan profil Proyek Pancasila dengan profil rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin ada satu hadis yang menyatakan anak zubatun minati iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Ya, nah dari yang kita lakukan tadi, mengambil sampah, meletakkan sampah ke tempat yang sesuai dengan arahnya, itu adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Baik, sampai di sini aja dulu untuk pembelajaran kita tentang P5 PPRA ini, sampah organik. Pak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.